عمر مباركة وفقد موجع. Baru-baru ini beredar kabar di internet bahwa pemerintah akan memberikan peringatan dan ancaman kepada organisasi Nahdlatul Ulama dikarenakan para petinggi Nahdlatul Ulama mendukung kritikan dan aksi-aksi keras yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith dan kelompoknya. Sebagaimana dengan kabar yang tengah viral, Rois Am PBNU yakni K. Haji Miftahul Ahyar dan beberapa petinggi NU diduga memberikan dukungan terhadap aksi-aksi kriminal dari Habib Bahar bin Smith dan kelompoknya. Sehingga akibat penyukangan itulah yang membuat pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap organisasi tersebut guna memberikan efek jera agar tidak memberikan pihak kepada pihak yang salah. Nusron Wahid lecehkan Gus Dur dan juga menghina Nabi Muhammad. Menuduh baginda Nabi memiliki keturunan manusia berhati busuk dan bermulut kotor luar biasa seperti Rizik Syihab dan gerombolan baklawinya. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Anda sudah tepat. Kalian sudah tepat, para wali murid sudah tepat menitipkan anaknya di sini. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Pertama belajar sama Habib Rizik mempunyai sanad dam. Karena saya yakin di dalam darahnya beliau ini, dalam para habaib ini mengalir darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemimpin tertinggi negara nggak boleh orang yang fisiknya udah nggak mampu menjalankan tugas. Orang udah stroke, jalan udah susah, apalagi pakai kursi roda. Mau jadi pemimpin ngurusin diri aja susah, apalagi ngurusin rakyat. Di antara berbagai kasus penghinaan yang dianggap melecehkan Nabi Muhammad yang terjadi di seluruh dunia, pada hakikatnya, hinaan paling sadis yang bisa meruntuhkan marwah nabinya umat muslim di mata umat agama lain adalah ketika Nabi Muhammad, seorang manusia yang dikenal di berbagai sejarah lintas agama sebagai manusia berakhlak mulia, memiliki tutur kata yang santun dengan sifat welas asih seluas samudra terhadap seluruh umat manusia, dituduh dan difitnah memiliki keturunan manusia-manusia berhati busuk dan bermulut kotor luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Menteri Jongos Baklawi Nusron Wahid, melecehkan Nabi Muhammad telah menurunkan manusia bejat macam Rizik Syihab dan gerombolan baklawinya, yang semua rata-rata dari golongan mereka memiliki sifat tinggi hati, salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala yang menjadi sebab pimpinan para malaikat yaitu Azazil atau Iblis diusir dari surga. Tuduhan bahwa Nabi Muhammad telah menurunkan gen manusia berakhlak bejat seperti yang dilontarkan oleh Nusron Wahid. Jika Nusron adalah jenis manusia yang memakai nalar sebelum berbicara, sejatinya apa yang ia sampaikan adalah bentuk serangan tidak langsung terhadap pribadi Nabi Muhammad, membuat umat manusia terutama non-muslim akan sulit percaya terhadap sifat-sifat mulia baginda Nabi kita. Karena pada faktanya, para keturunan yang dihasilkan dari genetik beliau justru adalah para manusia seperti Rizik Syihab dan gerombolannya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang dikenal berakhlak mulia, memiliki tutur bahasa yang lembut dan santun, menurunkan manusia bermulut kotor seperti Rizik Syihab? Bagaimana mungkin Nabi yang dikenal penyabar, pernah ditawari malaikat Jibril untuk memusnahkan penduduk Taif yang menzalimi beliau, namun beliau menolaknya dengan tegas, menurunkan manusia temperamental macam Bahar Smith dan semua baklawi yang rata-rata memiliki sifat sama dengan dia. Ini adalah salah satu bukti yang tidak memerlukan kitab nasab, tidak perlu tes DNA. Dari sifat-sifatnya, gerombolan mereka adalah mustahil keturunan baginda Nabi kita yang mulia. Sing ra iso njaga lisan, misuh-misuh. Enek borawung miso-miso, ceramah karo miso-miso. Itu namanya kera-kera persorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil Kiai monyet.
Guru monyet. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Disuruh ngelompat, disuruh menari. Anjing. Begitulah ulama-ulama yang sogoan tuh. Anjing. Sing boten iso njaga akhlak, sing boten iso njaga adab, tulung aja ngaku-ngaku keturunane Kanjeng Nabi. Khawatir umat niku mungkin malih berkesimpulan, Nabi apa enggak patek berakhlak yo, kok anak putune yo. Kula suruh meyakini mereka keturunan Nabi, angel para rawuh. Singa sampai hari kiamat akan tetap menurunkan gen singa. Begitu pula anjing, sampai kiamat ia akan tetap menurunkan gen anjing pula. Logika semacam inilah yang digunakan oleh saudara non-muslim kita di luar sana. Dan seharusnya Nusron Wahid sadar, jika Nabi Muhammad digambarkan memiliki keturunan macam Rizik Syihab, Bahar Smith dan gerombolannya, maka sudah pasti orang-orang non-muslim akan semakin alergi terhadap Islam karena menganggap sifat Nabi Muhammad pasti tidak akan jauh seperti manusia yang sekarang dianggap sebagai keturunannya. Dan parahnya, Nusron Wahid yang dikenal sebagai tokoh Nahdlatul Ulama pernah menduduki posisi ketua GP Ansor, justru memuji-muji Rizik yang sangat biadab, pernah menghina Gus Dur, cucu dari Hadratus Syekh pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Ini adalah bentuk pelecehan Nusron Wahid terhadap Gus Dur yang sangat menyakiti warga NU seantero Nusantara, karena seluruh warga NU tidak akan pernah lupa akan betapa kurang ajarnya si keturunan Yaman ini terhadap Gus Dur, tokoh besar yang sangat dimuliakan oleh warga NU setelah datuknya. Dia datang, dia tanya Gus Dur, Gus, ini tulisan Allah bukannya? Mana dia tahu? Ayo saya tanya, dia tanya Gus Dur, ini tulisan Allah bukan? Gus Dur bisa tahu gak? Bisa tahu gak? Salah nanya. Andai kata Inul goyang ngebor tanpa pakaian bugil depan Gus Dur nggak dosa. Udah gitu pakai ngomong di TV, itu Habib Rizik umatnya mana? Dia pikir dia doang kali yang punya umat. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Saya bawa tuh umat, Gus, nih umat saya 5 juta, mana? Sekaliber Gus Dur, tokoh yang pernah menjadi orang nomor 1 di Indonesia, ulama besar NU sekaligus cucu dari sang pendirinya, oleh kaum keturunan Yaman menjadi bahan hinaan dengan sangat biadab, apalagi dengan kiai-kiai NU yang namanya tidak sebesar Gus Dur. Sebelum terjadinya polemik nasab, sudah sangat biasa beliau-beliau menjadi bahan cacian dari golongan mereka jika tidak sejalan dengan jalan politiknya. Sejarah yang masih sangat melekat dalam ingatan warga NU ini pada akhirnya menjadi fakta yang sulit untuk dibantah, sehingga sangat konyol jika kaum Habib dan golongan Sukibin, gembar-gembor Habib dan Kiai tak bisa dipisahkan, karena kenyataannya pihak kaum Habiblah yang dari dulu selalu mengambil sikap berseberangan dan memusuhi para Kiai dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Hinaan serta cacian kaum Habib terhadap para Kiai Nahdlatul Ulama sebelum nasab golongan mereka terbongkar kepalsuannya, yang mana tidak jarang keluar dari mulut mereka kata-kata binatang yang ditujukan kepada para Kiai kita, juga merupakan bukti nyata bahwa tidak ada sama sekali gen Nabi Muhammad dalam diri mereka. Seluruh bangsa Indonesia sudah mengetahui bahwa nasab kaum Habib tidak bisa dibuktikan kebenarannya berdasarkan kajian kitab-kitab nasab. Bahkan tes DNA pun sudah menunjukkan bahwa golongan Ba'alawi Yaman sama sekali tidak memiliki hubungan biologis dengan baginda Rasulullah. Maka pertanyaannya, jika bukti ilmiah dan kajian akademis sudah berbicara, namun sekelas pejabat menteri yang seharusnya memiliki pikiran cerdas dibandingkan dengan rakyat biasa malah tetap mengakui nasab Ba'alawi hanya berdasarkan keyakinan atau prasangka dia belaka, maka mau jadi apa negara kita Republik Indonesia? Karena yang mengurusnya ternyata adalah jenis manusia yang ketika memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan analisa dan kajian akademis yang semestinya.
Jika dalam perkara yang menyangkut fakta sejarah dan klaim nasab saja, pendekatan ilmiah bisa diabaikan oleh sekelas menteri yang tugasnya mengurus negara dan lebih mementingkan keyakinan atau prasangka. Lalu, bagaimana dengan keputusan-keputusan lain yang dampaknya jauh lebih besar bagi kehidupan rakyat Indonesia? Karena itulah, selama negeri ini diurus oleh manusia-manusia sejenis Nusron Wahid yang tak punya nalar dan logika, lebih baik bangsa Indonesia tidak terlalu bergantung kepada negara dan mulai bersikap mandiri agar tetap bisa sejahtera hidup di dalam negara yang diurus oleh manusia-manusia yang jiwa akademisnya telah dicabut oleh Allah Ta'ala.